Kau segalanya bagiku. Di dalam hidup yang pelik ini Tuhan, kami sadar betul bahwa Engkau adalah kekuatan dan perisai kami. Kepadamu jiwa kami berharap dan kepadamu Tuhan kami berlari. Kami rindu di hari ini Tuhan, kami berjumpa sekali lagi sama Tuhan. Kami rindu di hari ini Tuhan sekali lagi terjadi perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hati, mengubahkan pikiran, mengubahkan jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba-Mu merindukan, kami semua berdoa, Roh Kudus Engkau tolong hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Singkirkan Tuhan yang jahat, singkirkan yang tersembunyi, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan biarkan sekali lagi hati kami menghamba, menunduk kepada Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan semua, melalui firman-Mu yang kudus ini. Kami rindu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan, amin. Baik, shalom saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara, senang sekali bisa sekali lagi beribadah bersama-sama dan boleh menyampaikan atau sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, dan tema yang diberikan kepada saya adalah menyerupai Kristus atau imitatio Christi, saudara-saudara ya. Kita akan sama-sama baca bagian firman Tuhan ini, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Sama-sama kita akan baca dengan membuka suara, saudara-saudara. 1, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah saudara, beberapa waktu ini saya perhatikan timeline social media, dan di salah satu berita yang menarik perhatian saya adalah ada satu berita yang mengungkapkan bahwa Cristiano Ronaldo, saya kira sebagian besar dari saudara tahu, banyak juga orang muda di sini. Dia adalah seorang pesepak bola yang fenomenal, seorang pesepak bola yang saya kira kalau saudara suka bola maupun saudara kurang suka bola, saudara tahu nama ini. Dia adalah orang pertama yang mencapai followers, saudara-saudara, 600 juta orang. 600 juta orang, bayangkan. Dan saudara, ketika kita melihat fakta ini, langsung kemudian pikiran kita tentu saja ada orang yang terkenal, ada orang yang kaya, ada orang yang menjalankan hidup yang glamour, saudara-saudara. Glamor hidupnya. Dan kayaknya saudara-saudara tidak ada di antara kita yang tidak menginginkannya. Ketika saya mengatakan ini lalu kemudian ada di antara saudara langsung kurang enak dengarnya. Mungkin kurang enak karena apa? Kurang enak karena, Pak, biasanya dari kecil, dari sekolah minggu, saya diajarkan untuk jauh-jauh dari yang namanya kekayaan, ketenaran, dan hidup glamor, Pak, begitu. Karena dalam tradisi Injili atau tradisi kita sangat terbiasa atau familiar dengan yang demikian. Tapi mungkin saudara-saudara, saya mengajak kita menjadi otentik dengan diri kita sendiri. Menjadi jujur dengan hati kita yang paling dalam. Sebenarnya kadang-kadang kita seperti bertabrakan di dalam diri kita dengan realita yang terjadi di sekeliling kita. Karena dunia kita adalah dunia yang, saya baru beberapa hari yang lalu, mungkin kemarin saudara, saya mendapatkan sebuah perkataan, Pak, kita nggak muluk-muluk lah Pak ya, kita hidup butuh uang. Oh ya. Saya sepakat saudara-saudara, kita butuh uang, kita hidup butuh uang, kalau bisa ada ketenaran, mungkin saudara-saudara kita juga menginginkannya begitu. Hidup yang enak, yang bisa pleasure, bisa menikmati kalau mau pergi jalan-jalan ntar kemana, staycation, ya kan? Atau kita mau liburan, holiday, saudara-saudara, kita ingin semua itu. Tapi entah kenapa kayaknya agak sedikit nggak nyambung sama apa yang menjadi otak Injili kita atau otak rohani kita yang kita paham. Saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa kadangkala terjadi pertentangan dalam diri kita. Sementara kita melihat dunia kita adalah dunia yang mengeluk-elukannya. Dunia kita adalah dunia yang demikian. Saudara, tentu saja kita akhirnya sadar bahwa yang menjadi masalah bukan uangnya, tetapi yang menjadi masalah adalah cinta uangnya. Mungkin saudara ada yang bertanya, apa salahnya kemudian saya jadi kaya? Apa salahnya kemudian saya jadi terkenal? Tidak ada yang salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita menyikapinya dengan hati yang salah. Saudara-saudara, dalam sebuah buku Michael Hart menuliskan 100 orang yang paling berpengaruh katanya di seluruh sejarah.
Dan urutan nomor 8, dia menaruh nama Rasul Paulus di sana. Rasul Paulus. Saudara berbicara tentang Rasul Paulus, dia adalah seorang yang kita harus akui sangat amat berpengaruh. Apalagi dalam kekristenan. Or even, dunia kita adalah dunia yang terpengaruh atau shaping by Christianity dengan luar biasa. Dunia kita sangat dipengaruhi dengan kekristenan, dan Paulus ini makanya disebutkan sebagai orang yang berpengaruh atau orang yang terkenal. Tapi kalau saudara lihat daftar-daftar tersebut, tentu saja kecuali Tuhan Yesus, karena ada nama Tuhan Yesus di sana. Tapi kalau saudara lihat daftar-daftar tersebut, atau saudara mungkin familiar dengan Forbes, 100 orang paling influential di tahun ini dan sebagainya, whatever saudara mau sebut. Kalau saudara perhatikan, Paulus punya keunikan, atau Paulus itu punya keanehan. Dan keanehan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Kita mau menggosip seorang Paulus. Boleh? Boleh? Kok saudara bingung? Pak, kan gak boleh gosip. Paulus udah tiada, saudara-saudara. Ya, kita boleh gosip. Semalam saya udah doa, boleh kata dia. Nggak bercanda. Tentu saja saya cuma bercanda, saudara, ya, menggosip Paulus. Tapi saudara, saya menemukan bahwa Paulus ini adalah pribadi yang unik. Di tengah-tengah orang dunia atau di tengah-tengah orang-orang yang mencari apa yang namanya prestasi untuk dirinya sendiri, Paulus stand out sebagai orang yang menonjol, tetapi dia punya karakteristik yang unik sekali. Filipi pasal 3 ayat 10 yang tadi kita baca punya konteks. Dan konteksnya itu adalah Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa ada orang-orang di luar sana yang berbangga, meninggikan dirinya, membusungkan dadanya karena mereka itu adalah orang-orang yang punya tanda-tanda lahiriah agamawi. Makanya Paulus mengatakan, kalau ada orang lain yang bisa berbangga, saya juga bisa, kata Paulus. Aku lebih lagi, aku itu disunat hari ke-8. Aku itu dari bangsa Israel, aku suku Benjamin, kata Paulus. Aku orang Israel asli, bahkan secara mazhab aku itu Farisi. Bukan cuma Farisi, aku itu penganiaya jemaat, aku membela agama kita. Aku membela Yahudi, Yudaisme. Bahkan Paulus mengatakan, aku mentaati hukum Taurat dengan tidak bercacat, kata Paulus. Tetapi Paulus yang punya alasan berbangga itu adalah Paulus yang kemudian mengatakan, apa yang dahulu merupakan kebanggaan, keuntungan, adalah sesuatu yang aku anggap rugi hari ini. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi di awal, Paulus ini orangnya aneh. Kenapa aneh? Karena prestasi orang-orang pada waktu itu, saudara-saudara, adalah dalam dunia-dunia demikian. Jadi ceritanya saudara-saudara, pada waktu itu orang-orang Yahudi pada konteksnya sedang ada dalam opresi atau ada dalam tekanan. Mereka dijajah bangsa Roma. Karena dijajah, apa yang menjadi jalan keluar atau apa yang menjadi hidup yang boleh dikata hidup yang sukses buat mereka. Saudara, kelompok yang pertama adalah kelompok para penguasa. Kelompok orang-orang yang punya kaitan dengan penguasa. Herodes, raja yang memerintah. Kalau saudara perhatikan pada waktu itu di kalangan Sanhedrin ada kelompok, ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok Saduki. Saudara ingat ya? Kelompok Saduki adalah kelompok yang memposisikan diri mereka secara politik dekat dengan pemerintah. Jadi mereka punya koneksi, mereka punya hubungan dengan pemerintah yang berkuasa. Mereka adalah orang-orang yang punya power. Beberapa waktu yang lalu saya dengar jemaat ada yang ngobrol, Pak jangan macam-macam sama orang itu. Kenapa? Waduh, dia punya koneksi di kepolisian, Pak. Betul ya? Jangan macam-macam sama yang ini. Kenapa? Karena dia kenal anggota dewan yang itu. Katanya istilahnya sukses itu adalah bermula dari ordal katanya. Tahu ordal? Gak tahu saudara-saudara. Saudara kurang gaul berarti. Mohon maaf, orang dalam. Bukan orla atau orba, bukan. Ordal, orang dalam. Katanya sukses itu bermula dari orang dalam, saudara-saudara. Makanya hari ini banyak orang percaya bahwa kalau saya punya koneksi maka saya bisa sukses. Ada orang yang kemana-mana, saudara kok kenalin diri, oh itu teman saya. Begitu kan ya? Dari bapak-bapak sampai emak-emak ngaku kenal kepala sekolah. Betul kan? Karena apa? Karena merasa saya bukan orang sembarangan karena saya kenal orang besar. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyebut dirinya sebagai
Kalau tadi Saduki, sekarang bukan Faduki, bukan Farisi. Kelompok Farisi adalah kelompok yang mengenal atau kelompok yang menyebutkan diri mereka sebagai kelompok rohani. Kalau Saduki tadi duniawi, orang-orang duniawi, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang korup. No way, kita adalah kelompok rohani. Kelompok yang menemukan harga dirinya atau menemukan keberhargaan dirinya dengan menjadi kelompok yang disebut sebagai rohaniwan. Kata Tuhan Yesus, mereka suka berdiri di pinggir-pinggir jalan. Mereka suka berdoa dengan suara yang besar. Doa yang panjang-panjang katanya. Supaya apa? Mereka dihormati orang. Kelompok orang Farisi ini adalah kelompok yang menemukan jati dirinya berharga sebagai orang-orang yang rohani dekat dengan Tuhan. Kelompok elit. Dan saudara, Paulus adalah orang yang nomor 2 ini. Kelompok yang elit atau kelompok rohani yang elit. Saking elitnya saudara-saudara, masa lalu dia adalah seorang Farisi, dia adalah murid Gamaliel. Gamaliel itu saudara-saudara adalah seorang guru besar Yahudi pada waktu itu, dan orang-orang yang berebut menjadi murid Gamaliel, dan Paulus adalah murid dari Gamaliel. Kalau saudara baca saudara-saudara dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 58, saudara menemukan bahwa dikatakan pada waktu itu orang-orang mulai menyiksa orang Kristen. Kalau gambar di depan ini saudara lihat siapa yang lagi dirajam batu? Guru Injil Andre, bukan. Stefanus. Martir pertama saudara-saudara, Stefanus yang dirajam batu. Kalau saudara perhatikan ada seorang yang duduk di sana. Bukan lagi ngopi saudara-saudara, tapi dia duduk sebagai overseer. Dan kalau saudara lihat di situ di kakinya ada jubah di sana. Kisah Rasul mencatat mereka melempar Stefanus dengan batu. Dan jubah Stefanus diambil lalu diletakkan di mana? Kaki. Perhatikan, seorang muda bernama Saulus. Nama Yahudinya Saulus, nama Yunaninya Paulus. Paulus ini adalah seorang muda yang punya power, punya pengaruh. Seorang muda yang punya masa depan cerah, calon mantu terbaik saudara-saudara. Ada yang cari mantu? Kayak Paulus nih. Saudara-saudara, itulah Paulus. Dan dia mengatakan apa yang dahulu aku anggap keuntungan itu, aku anggap rugi karena Yesus. Aku anggap rugi karena Yesus. Saudara, makanya dari awal tadi saya bilang kita gosip sedikit tentang Paulus. Karena ini adalah pikiran seorang yang aneh. Di tengah orang-orang dunia pada waktu itu yang menganggap dirinya akan berharga besar karena saya punya power, saya punya kuasa. Tapi Paulus adalah orang yang malah jiwanya semakin menganggap bahwa semua yang orang lain anggap keuntungan itu kerugian buat dirinya sendiri. Ini aneh saudara-saudara. Saya pikir sebagian dari saudara-saudara sudah mulai menebak. Ini Pak Andre mau ngomong kemana nih? Saya tahu dan kayaknya anggapan saudara benar. Anggapan saudara sudah mulai berpikir bahwa saya sedang mau ngomong tentang apa yang dunia anggap berharga hari ini. Saudara coba lihat, coba pikirkan 5 teman terdekat saudara. Atau 5 kolega terdekat saudara. Coba mulai sebutin namanya satu-satu sekarang. Udah mulai muncul? Menurut saudara, apa yang berharga untuk mereka? Apa yang berharga buat mereka? Pak, semua teman-teman saya orang gereja semua. Aduh susah juga saya ngomongnya ya. Tapi oke lah. Kolega saudara di tempat kerja atau teman-teman saudara di luar sana, apa yang mereka anggap berharga? Ada yang menganggap stick golf mereka sebagai yang paling berharga, betul? Ada yang mungkin yang menganggap Versace mereka sebagai yang paling berharga. Ada yang menganggap Mobile Legend mereka mythical yang paling berharga, amin? Ada yang menganggap bahwa jalan-jalan, rumah mereka, kekayaan mereka sebagai sesuatu yang berharga. Oh yes! Nah, saudara mungkin mau katakan sama saya, nah itu kan berhala kan? Betul. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara mulai berpikir lebih lagi. Sebenarnya apa yang dunia anggap berharga, seperti kata lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang kuota. Sekarang anak-anak sudah mulai nggak nyari uang saudara-saudara, pentingnya kuota gitu kan ya. Anak-anak kita stres gara-gara wifi di rumah macet.
Stresnya minta ampun kayak dunia udah mau runtuh gitu kan. Oke lah saudara-saudara mau sebut kuota, teke, harta, tahta, wanita, apapun itu. Saudara kadang-kala kita berpikir itu berhala. Itu adalah sesuatu yang dunia cari, dunia sembah. Oke. Tapi izinkan saya mengajak saudara berpikir lebih dalam. Karena menurut saya semua yang saudara sebut sebagai berhala-berhala itu, ketenaran, tahta, posisi, apapun itu saudara-saudara, uang apapun itu, bagi saya adalah sesuatu yang cuman kelihatan. Tapi sebenarnya berhala itu ada di dalam hati kita. Saudara-saudara, saya ingat banget tahun 1998 pertama kali saya nonton film bioskop. Dan film bioskop yang saya tonton adalah, ada yang tahu kira-kira? Titanic. Itu buktinya Anda seumuran dengan saya atau lebih tua dari saya. Yang muda-muda bengong, 98 saya baru lahir gitu kan ya. Titanic. Disitulah pertama kali saya menonton. Ya pemusiknya nggak ada, baru mau nyanyi. Lagunya gimana? Every night in my dreams I see you, I feel you. Amin, mari kita berdoa. Enggak, itu bukan lagu penutupnya. Rose berdiri di ujung kapal saudara-saudara sambil membentangkan tangannya. Saya cuma pikir masuk angin gak tuh ya. Kalau masuk angin turun ke lantai 1 minum kopi enak tuh ya. Tapi ya kok jadi malah cerita film saudara ya. Saudara, film itu menceritakan bahwa kapal Titanic yang besar itu adalah kapal yang kemudian tenggelam. Kenapa? Karena bukan diceritakan karena dia menabrak gunung es. Loh kok bisa menabrak begitu kan ya? Gen Z bertanya gitu karena mereka nggak nonton film Titanic. Menabrak gunung es karena menurut cerita bahwa sebenarnya sang nakoda tidak melihat gunung es yang ada di dalam air saudara-saudara. Yang nakoda lihat adalah gunung es yang ada di permukaan yang kelihatan gunungnya kecil itu. Yang tidak kelihatan besar itu. Jadi dia berpikir oh masih bisa lewat di sampingnya. Ternyata ketika lewat buritan kapal saudara-saudara tersobek gara-gara gumpalan es yang besar saudara-saudara di bawahnya. Dan kemudian kapal itu tenggelam. Saudara-saudara, cerita gunung es ini seringkali adalah cerita yang kemudian dijadikan ilustrasi untuk menunjukkan bahwa somehow yang terlihat di permukaan itu sebenarnya adalah cuman benjolan kecil atau yang kelihatan secara kecil. Tapi sebenarnya yang di dalamnya itu besar. Saudara, kadang-kadang kita melihat ada seorang bapak-bapak yang bekerja pagi, siang, sore, malam. Bekerja dengan sangat keras, bekerja dengan sangat habis-habisan. Kalau perlu saudara-saudara satu hari 72 jam dia jambanin saudara-saudara. Workaholic katanya. Sekarang saya mau tanya, berhala dari bapak itu apa? Apa berhalanya saudara? Amin. Saat teduh. Apa berhalanya? Banyak di antara kita mungkin lalu berkata, oh berhalanya itu kerjaannya apa? Saudara, yang terlihat adalah dia mendewakan kerjaannya. Tapi sebenarnya bisa jadi berhalanya bukan kerjaannya sebenarnya. Kenapa dia bekerja dengan sangat keras? Kenapa dia bekerja? Cari uang sebanyak-banyaknya. Karena dia sebenarnya punya isu dengan permasalahan dirinya sendiri. Karena dia merasa bahwa dengan banyak uang dia dihargai orang. Karena dia merasa bahwa dengan banyak uang, dengan pakai mobil mewah, orang-orang akan hormat kepadanya. Bisa jadi karena dulu dia direndahkan orang karena miskin. Bisa jadi dia dulu direndahkan orang karena gak punya apa-apa, dipandang sebelah mata, dan dia ingin membuktikan dirinya sebagai orang yang berharga. Dengan cara apa? Mendapatkan uang. Supaya apa? Semua orang hormat sama saya. Bisa jadi itu alasannya. Sehingga sebenarnya berhalanya bukan pekerjaannya. Dan bukan uang. Berhalanya adalah penerimaan diri. Bahwa dirinya harus diterima orang. Padahal Injil mengatakan biarlah Kristus makin besar dan aku makin kecil. Rupanya berhala itu ada di sini, saudara. Kita melihat ibu-ibu suka
gosip. Gospel, gosip pelayanan, saudara-saudara. Bring the gospel on, gosip pelayanan, kan gitu. Gospel, 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 gosip, 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 gosip. Menceritakan keburukan orang. Menceritakan, tahu nggak dia begini? Tahu nggak ternyata dia punya skandal? Tahu nggak begini? Saudara-saudara, dibalik dari gospel itu. Gak enaknya ngomongnya gospel. Gosip itu, saudara-saudara. Apa yang menjadi berhalanya? Apa berhalanya? Gosip. Ibu-ibu kalau sebelum tidur, saudara-saudara, buka dulu grup. Nggak bisa tidur kalau nggak baca grup gosip. Enggak, ibu-ibu di sini enggak ya, amin? Amin dong, kok enggak ada aminnya? Ibu-ibu coba bela dirilah begitu kira-kira ya. Apa yang jadi berhalanya saudara-saudara? Bisa jadi berhalanya adalah karena di rumah dia selalu direndahkan orang. Dia direndahkan suami, dia enggak dianggap. Dan akhirnya demi menutupi rasa rendah diri dia menceritakan keburukan orang lain. Supaya dia bukan satu-satunya yang buruk di sana. Dia merasa lebih baik ketika bisa menceritakan keburukan orang. Saudara-saudara, berhalanya di mana? Apakah gosip? Bukan. Berhalanya sebenarnya di mana? Di hati. Karena merasa bahwa saya yang tadinya direndahkan, saya harus lebih baik dari orang. Kesombongan sebenarnya. Ada anak-anak muda yang hari ini kecanduan dengan pornografi. Kecanduan, gak bisa berhenti nonton pornografi. Main games, gak habis-habis. Apa berhalanya? Apa berhalanya? Games? Pornografi? Saudara-saudara, berhalanya rupanya bisa jadi adalah kekosongan dalam hati mereka. Yang ingin mencari kenyamanan, ingin mencari hiburan, mencari pleasure. Berhalanya adalah kesenangan dirinya sendiri. Tidak ingin melakukan ini dan itu karena apa? Mengganggu kenyamanan saya. Diminta untuk ayo bantu siram tanaman, udah ngomel menggerutu. Kenapa? Karena berhalanya adalah kenyamanan diri. Saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang seringkali tidak kita sadari, bukan? Pemudi-pemudi yang secara reguler pergi ke klinik kecantikan, ngurusin badan, gak mau makan, saudara-saudara. Olahraga koprol-koprol saudara sampai jengkang-jengkang. Yoga gitu kan. Kenapa? Bukannya saya mengatakan itu gak boleh saudara-saudara. Itu baik. Tapi menjadi keliru ketika dasarnya adalah karena insecure lihat selebgram. Pergi ke klinik kecantikan kalau bisa glowing kayak lampu sorot saudara-saudara. Kalau semut naik kepleset semutnya saudara karena mulus begitu. Saudara-saudara, kenapa? Karena rasa insecure, rasa rendah diri. Karena ingin diterima, ingin dicintai. Dan itu muncul dengan apa? Muncul dengan begitu insecure-nya ketika dia terlihat jelek. Saudara-saudara, sebenarnya berhala-berhala itu bukan ada di luar. Berhala-berhala itu saudara-saudara bisa jadi ada di dalam diri kita. Berhala-berhala itu adalah sesuatu yang bisa jadi kita udah bawa dari kecil. Saya bukan ingin mengatakan kita semua adalah pendosa, penjahat terbesar. Saya tidak bermaksud menghakimi saudara. Tapi somehow kadang-kadang luka masa lalu, trauma kita di masa lalu, kita bawa tanpa sadar. Kita berpikir dalam kekristenan kita adalah, yang penting saya udah percaya Yesus, saya katekisasi, saya baptis, and then, that's all. Saya pergi ke gereja setiap minggu, dan saya udah jadi orang Kristen. Saudara-saudara, misi kita belum selesai. Karena menjadi Kristen lebih daripada itu. Ternyata ada berhala-berhala dalam diri yang kita mesti lepasin. Yang mesti kita kikis buang keluar. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya terjadi pula dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu seringkali yang orang katakan yang bikin Adam dan Hawa berdosa karena makan buah. Betul ya? Padahal sebenarnya bukan salah buahnya. Karena buahnya itu nggak bermaksud ngapa-ngapain juga. Betul? Sama halnya uang itu bukan salah. Betul? Ketenaran itu bukan salah. Semua yang saudara punya tidak ada salahnya. Yang salah adalah hatinya. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Tuhan. Menentukan apa yang baik, apa yang salah buat dirinya sendiri. Apa yang benar dan apa yang tidak baik buat dirinya sendiri. Dia ingin tentukan sendiri. Dan hatinya itu yang bermasalah. Berhala itu
ada di dalam hati. Dan itulah sebabnya kenapa Paulus, dari tadi saya selalu ngomong, Paulus juga terkenal, Paulus juga menjadi orang yang berpengaruh, tapi Paulus sadar betul bahwa apa yang menjadi berharga buat dirinya itu dianggap sampah. Why? Karena the problem is in his heart. Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kenapa kebangkitan Yesus disebut di sini? Kalau saudara baca di dalam teologi Paulus, Paulus selalu melihat kebangkitan itu sebagai sebuah analogi di mana Yesus mati dan bangkit, dan orang Kristen pun harus seperti Yesus yang mati bagi dosa dan bangkit dalam hidup yang baru. Dan kalau saudara baca di sana, saudara akan menemukan bahwa Paulus mengatakan, aku merindukannya berulang-ulang. Terus menerus aku merindukannya. Aku merindukan di mana Tuhan bekerja terus menerus untuk membuat aku semakin kenal Yesus dan dibaharui terus dalam kebangkitannya. Aku mengalami persekutuan dengan penderitaan Yesus yang menyangkal dirinya dan serupa dengan dia dalam kematiannya. Dalam Filipi surat yang sama, saudara akan temukan di pasal yang kedua, di mana Paulus bilang, hendaklah engkau jemaat sehati menaruh pikiran perasaan kamu di dalam Yesus. Yang bagaimana? Yang ini. Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia dia mengosongkan lagi dirinya, merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Orang yang mati di kayu salib adalah pada konteks itu, pada zaman itu dianggap sebagai penjahat, paling hina, paling bobrok, paling busuk, saudara-saudara. Karena hukuman salib itu adalah penghinaan, hukuman terhina, saudara-saudara. Tapi Yesus mengosongkan dirinya 2 kali. Dari keadaannya, kesetaraannya dengan Allah, dia kosongkan dirinya menjadi manusia. Dan ketika dalam keadaannya manusia, dia kosongkan dirinya lagi. Merendahkan diri terus. Dan itu yang Paulus bilang, aku ingin mengenal dia dan kuasa kematiannya, kebangkitannya. Bersekutu menjadi sama dalam penderitaannya, dalam kematiannya. Saudara-saudara, jadi Paulus lagi ngomong tentang apa? Paulus lagi ngomong tentang pengudusan hati sebenarnya. Paulus lagi ngomong tentang hati yang terus-menerus dikuduskan. Saudara, saya sangat yakin banyak dari antara saudara hari ini yang duduk di tempat saudara-saudara sudah dari sekolah minggu. Kita punya sebuah kesan Paulus itu orang yang luar biasa, betul nggak? Kita punya kesan Paulus itu adalah orang yang hebat, betul nggak? Barusan tadi saudara-saudara saya ngobrol dengan salah seorang sebelum kebaktian. Dia mengatakan bahwa Paulus itu hebat, Pak ya. Ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, dia langsung mengalami pertobatan luar biasa. Saudara-saudara, kita membaca kisah Paulus itu seperti ada satu momen ketemu Yesus di Damsyik, dalam perjalanan menuju Damsyik. Lalu dia bertobat, bang! And then langsung jadi the new Paulus. Amin. Kayaknya Paulus menjadi pribadi yang keren banget, saudara-saudara. Sehingga kadang-kadang ada di antara kita yang kemudian ketika dalam perjalanan spiritual kita sebagai orang Kristen, kita menjadi begitu down ketika kita sudah bertobat, maju ke depan, KKR menangis-menangis, mau meninggalkan dosa kita. Yang dulu di sekolah IPK, iya sudah saya sebut namanya, udahlah ya. Yang dulu di sekolah ikut KKR, KPR di gereja, maju nangis mau bertobat. Anda masuk di kamar Anda dan mengatakan, Tuhan aku mau bertobat. Tuhan kenapa aku bisa maki istriku? Tuhan kenapa aku bisa jahat begini sama suami? Tuhan kenapa aku jadi gak denger-dengeran sama orang tua? Tuhan aku mau bertobat. Saudara bertobat, saudara menangis hari itu. Tapi saudara kemudian struggle lagi, ternyata saudara jatuh lagi. Betul gak? Dan melihat apa yang terjadi di Alkitab. Kayaknya terlalu kudus ya Paulus. Dan kita langsung merasa bahwa saya ini kayaknya tidak bisa. Sebagian di antara kita dihakimi oleh karena dosa-dosa itu. Saudara-saudara, saya ingin katakan, coba kita lihat baik-baik Paulus. Apa yang terjadi dengan Paulus? Pengudusan yang dialami oleh Paulus, pertobatan, yes itu pertobatan. Tetapi pengudusan yang terjadi pada Paulus itu terjadi terus-menerus. Saya ajak saudara perhatikan lebih dalam. Amin. Mari kita lihat.
Saudara-saudara, ketika saya menyelidiki apa yang terjadi dengan Paulus, saya menemukan, wow, Tuhan, betapa Tuhan luar biasa. It's not about Paulus, it's about Christ, it's about Holy Spirit. Tuhan bekerja dalam Paulus, dalam menguduskan atau mengubahkan karakter Paulus. Yang kita pikir Paulus tadi yang tadinya berdosa, terus kemudian berubah 180 derajat, rupanya enggak juga. Paulus, saudara, pernah di dalam Kisah Rasul 15, kalau saudara baca baik-baik, Paulus di situ mengusir Yohanes Markus. Jadi ceritanya, dalam perjalanan penginjilan, ada seorang rekan yang masih muda namanya Yohanes Markus. Ternyata saudara-saudara, Yohanes Markus ini rupanya dalam pelayanan mundur dia. Entah kenapa, mungkin dia kangen emaknya bikin empek-empek, mungkin saudara-saudara ya. Dia kangen rumah, atau dia merasa aduh nggak nyaman, nggak ada wifi di jalan. Mungkin saudara-saudara, bercanda nggak ada wifi waktu itu. Saudara-saudara, kemudian Yohanes Markus mundur, dia mundur dari pelayanan. Apa yang terjadi? Paulus bete-nya setengah mati. Dalam pelayanan berikutnya saudara-saudara, Barnabas, rekan Paulus, ingin mengajak Yohanes Markus lagi. Kita ajak lagi yuk Yohanes Markus. Paulus bilang, hah? Apa? Itu orang yang pernah ninggalin kita kan? Langsung Paulus dengan tegas mengatakan, orang yang sudah pernah meninggalkan pelayanan tidak layak lagi pelayanan. Saudara perhatikan, saudara bisa melihat trajektori hati Paulus yang keras yang dulu itu. Ketika dia menjadi seorang muda yang dididik dalam mazhab Farisi, dia benar-benar saudara-saudara menangkap orang Kristen masuk penjara, dia buru orang yang dianggap sesat. Rupanya saudara-saudara sikap itu ke bawah. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus tidak serta-merta, itu kemudian berubah. Dia kemudian menjadi orang yang tajam saudara-saudara ketika melihat ada kelalaian, kegagalan. Tajam ketika melihat ada kesalahan. Paulus kemudian mengatakan Yohanes Markus tidak layak lagi dibawa masuk pelayanan. Pergi, diusir saudara-saudara. Barnabas bersikeras membawa Yohanes Markus, tapi Paulus menolak. Dan apa yang terjadi? Pecah jalan. Dua orang besar pecah jalan. Kalau hari ini saudara mungkin ya, nggak apple to apple sih. Mungkin kita bisa bilang pecah gereja. Nggak apple to apple memang. Tapi saudara-saudara ini terjadi. Padahal Barnabas dulu menerima Paulus yang ditolak semua orang. Betul nggak? Paulus waktu itu adalah mantan seorang yang bengis, kejam, pemburu orang Kristen, bertobat. Murid-murid waktu tahu, Paulus bertobat, masa iya? Bohongan kali. Semua pada nggak percaya. Cuman satu yang terima Paulus. Siapa itu? Barnabas. Dan Barnabas dengan karakternya sekali lagi menerima seorang yang gagal, namanya Markus. Barnabas bawa, yuk ajak lagi yuk pelayanan. Tapi Paulus bilang apa? No way. Saudara-saudara, bukan cuma itu. Kalau saudara baca di Galatia pasal yang kedua, saudara akan menemukan bahwa Paulus menegur Kefas, Petrus, dengan keras di hadapan jemaat Antioquia. Dia tegur Kefas dengan luar biasa karena dia anggap Kefas munafik. Jadi dia mengatakan, Kefas engkau munafik, dia tegur di depan jemaat Antioquia. Saudara-saudara, memang tidak ada penjelasan sesudah itu. Paulus tidak ngomong tentang bagaimana apakah itu benar atau salah. Saya kira Paulus, apa yang Paulus tegur kontennya benar. Tetapi Paulus menegur di depan semua orang. Saya cuma berpikir apa yang ada dalam pikiran Kefas. Ketika ditegur di depan semua orang, jemaat juga berpikir apa. Saya nggak tahu saudara-saudara. Tapi yang dalam hati saya, yang paling dalam saya pikir, ini adalah bentuk dari Paulus yang tegas. Yang bagi sebagian orang Kristen merasa bahwa, oh kan harus begitu. Tegas, wah, saudara-saudara. Kan ini kebenaran, tidak ada kompromi. Oke, banyak orang terinspirasi dari sikap Paulus ini. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, apa yang terjadi sama Paulus. Surat Galatia adalah surat yang Paulus tulis saudara-saudara di tahun 48 Masehi. Surat Galatia. Berarti kejadian Paulus menegur Kefas itu terjadi sebelum dia tulis surat Galatia. Saudara-saudara. Oke, kejadian dia berseteru dengan Barnabas perihal Yohanes Markus terjadi sebelum ini. Oke, sudah perhatikan.
10 tahun berikutnya, 9-10 tahun berikutnya, dia menulis surat Filipi. Apa isi surat Filipi? Yang tadi kita baca. Ketika Paulus bilang apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam Kristus. Yang apa? Merendahkan diri. Hendaklah kamu menaruh pikiran dalam Kristus. Yang kita tahu dalam tulisan Paulus, Paulus betul-betul tanam tentang kerendahan hati, merendahkan diri. 10 tahun sesudah peristiwa perang-perangan itu, saudara-saudara. Sesudah itu, 3-4 tahun berikutnya dia menulis surat Filemon. Filemon ini, saudara-saudara, kalau saudara baca, ada yang pernah baca surat Filemon? Wow, ada ribuan orang pernah membaca, puji Tuhan. Surat Filemon ini adalah surat yang Paulus tuliskan kepada seorang bernama Filemon, perihal seorang hamba bernama Onesimus. Dan apa yang menjadi isi surat ini? Sesederhana ini. Paulus bilang, terimalah Onesimus sebagai saudaramu. Apa yang terjadi sih? Saudara-saudara, dari surat itu kita bisa ketemu bahwa sebenarnya Onesimus itu pernah melakukan kesalahan kepada Filemon. Dia melakukan kesalahan. Banyak penafsir mengatakan, selagi Onesimus ini jadi hambanya Filemon, Onesimus ini kayaknya pernah ngutil duit. Pernah melakukan kesalahan, mencuri. Jadi si Filemon ini, si Onesimus ini ketika melakukan kesalahan, dia lari, dia kabur. Dia melarikan diri dari Filemon. Ternyata dalam pelarian tersebut dilayani oleh Paulus. Perhatikan ya. Dan ketika dilayani oleh Paulus, Paulus melayani Onesimus. Dan kemudian Paulus mengatakan kepada Filemon, Filemon, terimalah dia sebagai saudaramu. Bukan sebagai hamba loh. Sebagai apa? Saudara. Sudah bisa lihat? Kalau dulu dibandingkan dengan Yohanes Markus, kira-kira Paulus bilang apa sama? Kalau Paulus karakternya kayak dulu, dia akan bilang apa sama Filemon? Filemon, ini saya kirim Onesimus balik, potong lehernya. Mungkin begitu kan? Enggak segitu juga, saudara-saudara. Filemon, ini saya kirim balik Onesimus, silakan kamu tatar. Enggak gitu kan? Ini saya kirim balik Onesimus, terimalah dia sebagai saudaramu. Dan di surat terakhir, saudara-saudara, di tahun 65 Masehi, 3 tahun sesudahnya Paulus menulis surat 2 Timotius. Di 2 Timotius dia tulis apa? Di bagian akhir. Bawalah kemari Yohanes Markus. Sebab pelayanannya itu penting bagiku. Saudara masih ingat? 20 tahun sebelumnya dia usir Yohanes Markus. Karena tidaklah baik orang yang meninggalkan pelayanan mengikut kita. 20 tahun sesudahnya, apa yang Paulus bilang? Bawalah Yohanes Markus kembali kepadaku, karena dia penting bagiku. Bisakah saudara melihat perubahan yang terjadi pada Paulus? Bisakah saudara melihat apa yang terjadi pada hatinya? Bisakah saudara melihat bahwa apa yang terjadi dalam dirinya? Bagaimana berulang-ulang seperti yang dia bilang, aku ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Supaya apa? Supaya aku diubahkan. Hatiku ini diubahkan. Apa yang masih jahat aku buang keluar. Kesombonganku. Rasa sombongku sebagai orang Farisi. Tabiatku dari dulu yang merasa bahwa aku adalah orang yang hebat. Ternyata saudara-saudara ketika dia bertobat belum serta-merta langsung diubahkan. Dia mengalami perubahan-perubahan berulang-ulang saudara-saudara. Dan ini yang namanya proses. Makanya menyerupai Kristus itu tidak merupakan state, tapi itu adalah proses. Katakan sama-sama dengan saya, proses. Bahkan Paulus, kalau saudara perhatikan, bukan cuman itu. Bukan cuman itu. Di dalam surat 1 Korintus tahun 54 Masehi, Paulus mengatakan apa? Di antara orang-orang rasul itu, para rasul itu, aku yang paling hina, kata Paulus. Oke? Lalu kemudian di tahun 62 Masehi, 8 tahun sesudahnya dia mengatakan, dia adalah orang yang paling hina di antara orang kudus, orang Kristen. Bahkan kemudian di tahun berikutnya saudara-saudara, ini kepotong,
Di tahun 64 Masehi, dalam surat 1 Timotius dia menuliskan apa? Di antara orang-orang, semua orang berdosa, aku ini yang paling berdosa. Kalau saudara perhatikan, makin lama Paulus makin merasa berdosanya itu makin parah atau makin kurang? Makin parah. Paulus yang sama merasa dosanya makin parah. Contoh saudara. Ada di antara saudara bawa teman kan, bawa pengio kan. Bawa teman datang ke gereja, ayo datang ke gereja. Datang, lalu kemudian dia bertobat. Wah puji Tuhan, dia meninggalkan dosa-dosanya. Apa yang dia katakan? Aku di antara semua orang ini aku paling berdosa. Cocok gak? Cocok gak saudara? Cocok. Lalu kemudian saudara-saudara setelah dia ikut pelayanan, ikut jadi usher, mungkin jadi pemain musik, aktif pelayanan. Lalu dia mengatakan di antara semua aktivis gereja aku ini yang paling berdosa. Cocok gak? Cocok nggak? Cocok. Keren nggak? Keren. Lalu kemudian dia masuk STT, masuk seminari, jadi hamba Tuhan, pelayanan. Lalu kemudian setelah keluar jadi hamba Tuhan, dia mengatakan di antara semua hamba Tuhan aku nih yang paling berdosa. Bagus nggak? Bagus. Jadi makin lama dia pelayanan, makin lama dia kenal Tuhan. Ada tingkatannya naik saudara-saudara. Di antara semua orang berdosa naik. Di antara aktivis gereja. Sekarang naik lagi di antara hamba Tuhan. Betul? Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Beda ya. Makin lama Paulus pelayanan, makin sadar dia betapa berdosanya dia. Itulah spiritualitas Kristus. Bukan ingin mengatakan Yesus merasa diri berdosa, tidak. Tapi kerendahan hati, menundukkan diri, itulah yang menginfuse diri jiwa Paulus. Seorang hamba Tuhan, almarhum Timothy Keller, mengatakan bahwa the gospel is this, inilah Injil itu. Bahwa kita lebih berdosa, lebih jahat, dan lemah dari yang kita pernah bayangkan. Kita itu ketika menghadapkan diri kita di hadapan Injil, makin lama kita makin sadar, aku makin berdosa. Makin banyak yang harus aku ubah dalam hati. Ternyata berhala-berhala dalam diri yang harus aku buang. Sementara saudara-saudara hari ini, banyak di antara orang Kristen mengatakan, semakin lama ketemu Injil makin merasa, aku sudah tahu apa yang kamu khotbahkan. Betul nggak? Aku udah tahu, oh ini aku udah denger. Oh ini udah tahu, oh ya udah, aku udah tahu. Tanpa sadar saudara ketika kita merasa udah tahu, makin jauhlah kita dari Injil itu. Makin tidak punya lagi kita lari kepekaan untuk membuka hati dan mengatakan Tuhan apa yang harus dibereskan dalam hati. Tim Keller mengatakan perkataan yang buat saya luar biasa. Karena memang Injil Kristus itu tajam bermata dua. Dia memisahkan antara roh dan jiwa. Dia benar-benar kikis betul apa yang menjadi permasalahan di hati kita. Saya ajak saudara berhenti sebentar. Mari ambil waktu. Mari lihat diri saudara. Mari lihat diri kita. Adakah problem di sana? Adakah problem di hatimu? Kita enggak lagi ngomong uang. Kita enggak lagi ngomong tentang masalahmu. Kita enggak lagi ngomong tentang apa yang ada di luar sana. Bisa jadi problem kita ada di hati. Dan kita membiarkannya begitu saja. Hati ini perlu diubah. Hati ini perlu dikuduskan. Hati ini perlu terus-menerus dibereskan. Itulah sebabnya kalau kita mengerti pesan Injil ini, maka kita akan beranugerah. Tim Keller mengatakan pada saat yang bersamaan, maka kita akan sadar kalau kita berdosa betul. Maka kita akan tahu bahwa betapa Tuhan itu baik luar biasa. Dia adalah Tuhan yang tetap baik pada kita. Sembari kita datang ke gereja, hadir di rumah Tuhan. Tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Tapi dia tetap baik sama kita. Dia adalah Tuhan yang tetap beranugerah kepada kita. Sembari kita pelayanan, tetapi hati kita terikat pada yang lain. Dia adalah Tuhan yang tetap baik sama kita. Bukan Tuhan kompromi, tidak. Tetapi Tuhan tahu betapa kita lemah. Tuhan tahu betapa kita itu bodoh. Tuhan tahu betapa kita itu butuh Tuhan.
Bukan dengan penghakiman dia datang, tetapi dengan penerimaan dia datang, mari kepadaku, supaya kamu dipulihkan. Dia begitu sabar sama kita, yang memuji Tuhan di rumah Tuhan, tapi dengan mulut yang sama memaki pasangan kita. Dia begitu sabar sebagai Tuhan yang terus memberkati kita. Sementara kita dengan hati kita pikir hidup kita sudah beres. Yang penting datang ke gereja. Yang penting ikut ibadah. Tapi belum ada, sebenarnya PR kita belum selesai di sini. Saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara, saya kira ketika Pluit membuat program Chrisel, saya pikir ini adalah satu program yang betul-betul saudara kita mesti pikirkan dan betul-betul kita mesti rindukan. Tuhan, aku mau diubahkan oleh Injil melalui kelompok kecil. Beberapa kali saudara, saya harus mungkin jujur di hadapan saudara. Saya punya ketakutan. Ketakutan jika satu saat saya involve dalam pelayanan yang lebih besar. Saya takut karena saya takut saya tidak bisa mengembalakan. Saya takut saya tidak bisa melakukan discipleship. Loh kan Bapak hamba Tuhan, saya pelayanan di gereja 12 tahun, full di gereja 10 tahun. Saya bikin program pemuritan. Saya bikin materi pemuritan. Tapi maaf saudara-saudara, jauh dalam hati saya paling dalam, saya merasa saya tidak tahu apa itu pemuritan. Bukan karena saya munafik, bukan. Tapi saya tidak pernah ada dalam kelompok pemuritan. Karena pemuritan itu bukan kumpul-kumpul saja. Karena pemuritan itu bukan melakukan program kelompok kecil, bukan. Tapi pemuritan itu lebih daripada itu. Kita punya teman rohani. Kita punya kakak rohani. Kita punya orang yang kepadanya kita dengan jujur mengatakan aku terbuka. Jujur saudara, dalam pelaksanaan program ini kadang-kadang kita jadi kelompok isi titik-titik saudara-saudara. Ya mari kita buka ya bahan kita ya, oke. Yakobus mengatakan kepada kita untuk meninggalkan, apa jawabannya? Dosa. Jawaban pertanyaan kedua, saudara-saudara, kadang-kadang kita itu ada di dalam kelompok-kelompok formalitas. Saya bukan ingin mengatakan justru kalau gitu Pak gak usah ikut. Lu justru salah. Justru kita harus betul-betul merindukan. Kita punya relasi pribadi, relasi rohani. Dan saya pikir gereja ini merindukannya. Amin. Gereja ini membuatnya bukan karena gak ada kerjaan. Tetapi ingin supaya jemaat bertumbuh. Bukan sebagai orang-orang yang cuma datang ke gereja, dengar khotbah, lalu pulang. Bahkan sebagai hamba Tuhan, saya berani mengatakan jujur di hadapan saudara. Kalau ada program kayak ini, saya juga mau ikut sebagai peserta. Bukan sebagai pemimpin. Karena saya pikir saya juga butuh belajar. Apa itu? Belajar untuk sama-sama dalam kelompok, punya relasi rohani. Saudara-saudara, kesalahan kita mungkin adalah karena kita tidak punya relasi rohani. Kita terjebak dalam format-format formalitas rohani. Kita pikir dengan mendengar firman langsung beres hidup kita. Belum tentu. Kita dengar firman pulang yang kita ingat guyonannya, betul nggak? Yang kita ingat jokesnya kan? Kita dengar firman belum tentu. Waktu besok ditanya, kemarin firmannya apa ya? Aduh lupa juga tuh. Betul nggak? Maka itu kita butuh teman hidup bersama. Yang membantu kita untuk terus mengingatkan kita akan hal-hal yang rohani. Mengingatkan kita untuk berjalan di dalam firman Tuhan. Menolong kita kalau misalnya kita salah, ada teman yang menerima kita apa adanya. Kalau engkau jatuh, kata Paulus dalam 2 Tesalonika, jika ada saudaramu yang jatuh, terimalah dia, supaya jangan dia binasa karena kesedihan. Hari ini kita terjebak, kita melakukan dosa. Tapi karena kita takut dihakimi dan kita harus jadi orang Kristen baik, kita tampil depan orang, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik, haleluya. Padahal dalam hati kita yang paling dalam kita butuh bertobat. Kita butuh teman untuk berbagi bahwa aku gagal melakukan firman. Aku gagal mendidik anakku. Aku gagal menjadi suami yang baik. Aku gagal jadi istri yang takut Tuhan.
Kita butuh teman rohani sebenarnya. That's why kenapa Tim Keller kemudian mengatakan semakin kita merendahkan diri, maka semakin kita mengalami kasih karunia Tuhan. Semakin kita merendahkan diri, semakin kita merasakan anugerah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Yes, pertobatan itu bukan titik akhir. Pertobatan itu titik awal. Karena pengudusan itu adalah tugas kita sampai kita selesai. Saya berdoa, jemaat, Anda dan saya, manusia berdosa ini, belajar untuk terus bertumbuh, bertobat setiap hari, menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Karena di hadapan Engkau, Tuhan yang mengetahui jauh sampai dalam hati kami yang paling dalam. Tuhan yang bahkan melihat apa yang tidak bisa kami lihat di hati kami yang berdosa ini. Di hadapan-Mu kami tertunduk dan mengatakan, Tuhan, kami butuh kasih karunia-Mu. Jikalau masih ada hal, dan pasti ada hal yang harus kami ubah, ubahkanlah Tuhan. Kami datang sebagai orang berdosa, mengakui bahwa kami surrender to you. Kami butuh kasih karunia-Mu, kami butuh Kristus untuk hati ini semakin serupa dengan Engkau. Ampunilah Tuhan jika ada yang tidak berkenan. Ampunilah kalau ada yang kami lakukan dengan sengaja. Ampunilah Tuhan kalau ada yang tidak sengaja, tapi hal ini kami lakukan, kami hidupi dalam hidup kami dan itu melukai orang. Ampunilah kami. Dan tolonglah kami supaya kami mengalami pertobatan demi pertobatan setiap hari. Kami ingin serupa dengan Kristus. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah kami semua. Biar kami mengalami kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.